Mana bisa dia pulang sendiri? Raden Segara yang menyelamatkannya, Pak. Katanya nelayan-nelayan yang di laut itu sudah aman melaut. Hah? Sopo iku Raden Segara? Pendekar dari Sunda Kelapa, Pak. Ya wis, masuk kamu ke kamar. Gak boleh ketemu sama orang itu. Oh, apa sih, Ki? Pagi-pagi udah ribut aja. Fer, kamu udah tahu belum? Siapa yang memberi jaminan untuk masyarakat ke laut? Oh iya, Ki. Beritanya udah nyebar kemana-mana kok. Si Raden Segara. Kan nelayan-nelayan kita yang sering kecelakaan di laut. Kecelakaan? Iyo. Iya, Kisana. Para nelayan senior kita banyak yang tewas beberapa minggu belakangan ini. Innalillahi. Jadi Kisanak mau tinggal di sini. Dipikir-pikir dulu dah. Kecuali Kisana berdua mau membantu mencari masalah kecelakaan di laut ini. Baiklah, tapi sebagai gantinya tolong sediakan tempat tinggal untuk kami berdua. Kalau urusan perizinan ngomongnya jangan sama kita, tapi ngomongnya sama Kidruju. Dia yang bakal ngizinin apa enggaknya. Kidruju sopo? Kidruju kepala desa di sini. Yowis, antarin kita ke rumah Kidruju. Udah, mari saya antar. Lewat, cium tangan tuh yang bener. Salah. Duduk. Gimana hasil rapatnya? Mau nggak Kidruju pakai jasa saya? Maaf nih, Ki. Ayo udah omongin. Tapi si Kelly ngajak gelut mulu, Ki. Si Kelly itu emang masih punya dendam sama saya. Gara-gara dia minta nyembuhin mamanya. Mamanya Kelly kan udah meninggal, Ki. Nah itu, aku udah ngobatin. Tetap aja mamanya meninggal. Dia nggak mau bayar. Malah dia marah-marah lagi sama saya. Emang mamanya Kelly sakit apaan, Ki? Telu, sihir kiriman. Nah, terus gimana hasilnya? Katanya sih besok dikasih taunya, Ki. Ya udah, kita tunggu aja tuh hasilnya besok. Sejauh mana dia bertahan? Ya wong cuma bayar ke saya aja kok repot. Pokoknya siap, Ki. Yang penting bagian saya jangan dilupain, Ki. Ini, Iya ini, Ki. gampil itu. Dia salah guru saya nyaranin saya untuk datang ke pantai ini. Lihat nih, sampah banyak, ikan mati juga banyak. Ini laut tuh udah hampir rusak. Ini namanya angin ini ngajak gelut nih, ajak ribut. Muncul gurita besar seperti itu. Gimana nelayan di sini udah pada tewas dapat serangan kayak gitu? Heh, siapa kamu? Saya. Iya kamu. Oh. Aku tahu kamu pasti penyebabnya kan? Hah? Nih kenalin aku, pendekar dari Sunda Kelapa. Aku ini tahu semua kecelakaan-kecelakaan ini penyebabnya tuh kamu. Asal kamu tahu ya, nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Kalau manusia punya adab, saya nggak bakal eksekusi. Tuh, kamu lihat. Banyak sampah-sampah plastik yang ngambang udah kayak ubur-ubur. Terus terumbu karang pada pecah-pecah. Ini memang perbuatan manusia. Entu tahu, gimana laut gak marah? Udah biar rasanya itu manusia. Ya tapi jangan begitu dong. Kalau kamu gitu terus nanti semua manusia yang hidup bisa habis. Ya kalau saya sih gampang aja. Kalau manusia mau berubah, cari ikan yang benar, terus gak pakai bahan peledak, dan gak buang limbah kemari. Ya itu aja, gampang kan? Ya wes, nanti akan saya sampaikan pesan dari kamu ke seluruh penduduk. Tapi kamu harus janji, jangan melakukan perbuatan seperti ini lagi. Saya ini putri penguasa laut. Udah deh, saya nggak bakal berhenti menghukum mereka kalau misalnya mereka masih mencari ikan dengan cara yang menyimpang. Ayo wes, aku yang akan menjadi jaminannya. Ya oke sih kalau kamu yang jadi jaminan, aku sih nggak keberatan sama sekali. Tapi tolong kamu kembalikan nelayan yang sudah kamu tangkap. Siapa? Ada usah pura-pura nggak tahu, namanya Abi. Oh, Kang Abi yang dari Bandung. Abang tahu aja kalau dia saya kurung, oke.
ya kamu. Sini. Kamu benar nelayan yang bernama Abi. Iya bener, nama saya teh Abi. Ya ampun, gak percaya banget sih sama aku. Ya wes, ayo segera kita pulang. Yaudah sana pulang, aku juga mau mandi. Kalau aku kelama di permukaan yang ada ntar kulit aku kering. Yaudah, bye-bye. Ya wes, ayo kita pulang. Iya mas. Ada pesan dari yang punya kuasa di laut. Pesan apa tuh, Dan? Untuk para nelayan yang bergantung kehidupannya dengan laut, harus juga menjaga laut. Maksudnya menjaga laut apa tuh mas? Yang maksudnya menjaga itu, kita harus melestarikan ikan-ikannya. Jangan memancing pakai bahan peledak, karena itu bisa merusak rumah-rumah ikan. Dan satu lagi, jangan membuang sampah sembarangan di laut. Itu teh yang diomelin terus sama putri laut ke saya. Kerajaannya teh jadi rusak karena sampah. Oh, jadi itu gara-garanya laut marah. Saya sudah menjaminkan diri saya, asal penduduk mau bekerja sama. Ya wes, nanti saya coba ngomong agar penduduk mempunyai adab yang bagus terhadap laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Abi ya, Mak. Abi teh udah bikin emak khawatir. Alhamdulillah, masih rezeki kamu bisa pulang, Bi. Makasih ya, Kidruju. Anak saya teh akhirnya balik. Iya, sama-sama, Ma. Tapi gitu, makasihnya sama Raden Mas Segara. Dia yang nyelamatin Abi. Hatur nuhun pisan, Raden. Iya, sama-sama. Ya udah, makasih ya semuanya. Ayo tuh kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Capek toh? Iki ono apa iki heboh-heboh? Mas Pawas, baru nongol lagi. Mana aja? Habis dihukum sama bapak, gak boleh keluar. Iki ada penyanyi dangdut ya? Bukan. Itu Dan Segara yang nyelamatin Pak Abi. Oh iya bener, itu Mas Abi yang hilang di laut itu ya? Seperti yang sudah dijanjikan, Raden Mas Segara dan temannya boleh tinggal di sini. Kalau begitu, Ambo pamit dulu ya. Tapi besok aman kan ke laut? Insya Allah aman deh tuh. Kalau begitu, ayo pamit dulu dah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, bagaimana ini? Kenapa tawanan kita tiba-tiba hilang dari dalam kurungan? Ayah, tadi itu kita kedatangan tamu. Namanya Raden Segara dari Sunda Kelapa. Terus apa hubungannya sama tawanan kita yang hilang? Raden Segara itu bisa menghalau angin gelut yang kita pasang di perbatasan kerajaan. Apa? Bahkan dia bisa mengalahkan gurita peliharaan kita. Wah, boleh juga itu pemuda. Jadi ternyata selain Ki Blorok, ada juga yang bisa mengendalikannya ya? Bener aja. Terus gimana Putri? Apakah kamu menyerah begitu aja sama Raden Segara? Ya enggak lah ayahanda. Raden Segara itu tampaknya orang baik. Bahkan ya, dia mau menjaminkan dirinya untuk penduduk pantai. Emang apa sih yang dia janjikan? Dia janji menyadarkan penduduk gimana caranya hidup berdampingan dengan laut. Oke, kalau gitu kita pegang janjinya ya. Kanda. Kayaknya dia cocok deh untuk jadi jodoh aku. Ih, kakak centil buat aku aja kali. Tapi bagaimana dengan Ki Blorok? Kan dia yang mengusulkan untuk eksekusi para nelayan itu. Ah, biarin aja mah Ki Blorok mah. Laganya doang sakti, tapi kan sekarang ada saingannya. Ya tetap aja ya Putri ya. Kita harus tetap hati-hati sama si Ki Blorok itu. Dia itu dukun yang tamak. Pasti dia bakal marah besar kalau misalkan penduduk gak ada yang minta tolong lagi sama dia. Bapak udah tahu belum, Pak? Mas Abi yang hilang di laut itu udah pulang, Pak. Hah? Mana bisa dia pulang sendiri? Raden Segara yang menyelamatkannya, Pak. Katanya nelayan-nelayan yang di laut itu sudah aman laut. Hah? Sopo iku Raden Segara? Pendekar dari Sunda Kelapa, Pak. Ya wis, masuk kamu ke kamar. Gak boleh ketemu sama orang itu. Oh apa sih Ki? Pagi-pagi udah ribet aja. Fer, kamu udah tahu belum? Siapa yang memberi jaminan untuk masyarakat ke laut? Oh iya Ki, beritanya udah nyebar kemana-mana kok. Si Raden Segara yang nyelamatin si Abi. Kurang asem itu Ki Druju.
Sama teman aja perhitungan. Tinggal bayar malah nyuruh orang lain. Mendingan Niki, si bocil suruh main aja lagi tuh ke sono. Apa?